Berakar mendalam. Saudara-saudara, pohon apabila tidak berakar secara mendalam, ia akan mudah tercabut dari tanah. Semakin pohon bertumbuh, maka ia harus semakin berakar lebih dalam lagi. Sehingga ketika angin, badai menerpa pohon tersebut, maka ia tetap tegap dan tidak menjadi tumbang. Bertumbuh tinggi tetapi tidak berakar mendalam akan berbahaya, bukan saja bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang dan makhluk lain yang ada di sekitarnya. Mereka akan tertimpa pohon, mereka akan mengalami kemalangan oleh karena tumbuh tinggi tetapi tidak berakar secara mendalam. Ada jenis tanaman yang mengutamakan pertumbuhan akarnya terlebih dahulu sebelum ia bertumbuh ke atas. Biji kurma tidak akan mengeluarkan tunas sebelum akarnya tiba pada sumber mata air. Begitu akarnya tiba pada sumber mata air, maka biji kurma yang ditanam di dalam tanah dan dihimpit batu besar di atasnya mulai bertunas. Tunasnya begitu kuat sehingga mampu menggulingkan batu besar yang ada di atasnya. Oleh karena akarnya mendalam dan tiba pada sumber mata air, maka kurma menjadi pohon yang tahan bertumbuh di padang gurun yang begitu gersang. Begitu pula dengan kita mesti berakar secara mendalam sampai tiba pada sumber kehidupan, yaitu Allah. Orang-orang yang berakar mendalam sampai akarnya tiba pada Allah, ia tidak akan tergoyahkan menghadapi pelbagai prahara kehidupan. Orang-orang yang akarnya mendalam dan bersumber pada Allah, ia akan tetap mampu bertumbuh berbuah betapapun ia berada di padang gurun kehidupan. Orang yang berakar mendalam yang sampai pada Allah, ia akan menjadi tempat perteduhan serta sumber kekuatan baru bagi para peziarah di padang gurun kehidupan. Teladan bagi setiap orang percaya tentang berakar mendalam sampai pada Allah adalah Yesus. Semua yang dikatakan dan semua yang dikerjakan bukan semata-mata karena kehendak dirinya, tetapi semata-mata karena kehendak Allah. Betapapun kehendak Allah itu begitu berat, Yesus tidak sesaat pun meragukan dan ia mengerjakannya dengan tuntas sampai selesai. Berakar pada Allah dilakukan dalam senyap di tempat yang tersembunyi, bukan di pasar, bukan di persimpangan jalan, bukan di pintu-pintu gerbang atau di tikungan-tikungan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Farisi. Pagi-pagi benar sebelum bekerja, Yesus mencari hadirat Allah. Ketika Yesus hendak menyatakan perbuatan Allah yang besar, ia berseru kepada Allah. Ketika Yesus letih lelah, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk bersandar kepada Allah. Orang yang berakar pada Allah dikenali melalui pertumbuhan dan buah-buah kehidupan yang dihasilkannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita.